Pandemi COVID-19 telah menjadikan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Ada yang saat ini terancam untuk dirumahkan, ada yang pengurangan bonusnya secara drastis dan signifikan bahkan hilang, ada lagi yang baru mau cari kerja, fresh graduate, rasanya sulit sekali mencari pekerjaan di kondisi saat ini. Ada lagi yang mau kerja tapi kok kayaknya masih was-was ya, karena pandemik nggak tahu kapan selesainya. Tapi sadarkah teman-teman, di balik kondisi yang ada, tersimpan peluang, tersimpan kesempatan untuk mereka yang sadar akan kesempatan itu. Kesempatan di mana kita menjalani sebuah profesi yang mungkin penghasilannya saat ini masih jadi sampingan atau bisa jadi full timer juga. Dan di satu masa nanti, penghasilan ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan utama yang sedang kita jalani. Dan ini menjadi sebuah peluang, tidak hanya di masa pandemi, tapi juga di masa new normal nanti. Lalu, pekerjaan dan profesi apakah itu? Yang saat ini perlu kita sadari dan kita jalani atau bahkan kita siapkan untuk masa depan kita nanti baik secara full time ataupun part time? Yuk, simak video ini hingga selesai. Tentu kita semua menyadari bahwasannya setiap orang yang bekerja ingin bekerja lebih keras dan diwajibkan bekerja lebih keras. Dari pagi hingga larut malam, bekerja tanpa henti dengan berbagai lemburannya. Dan kalau kita ingat-ingat ya, orang tuh banting tulang, jungkir balik tuh kira-kira buat apa ya? Jelas, buat membahagiakan orang-orang yang dia cintai, mewujudkan mimpi orang tuanya, bahkan mewujudkan mimpi dia sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan selamanya bekerja? Jawabannya jelas tidak. Karena bisa jadi kita akan pensiun dini karena kita sudah punya sebuah profesi atau kita memiliki sebuah bisnis atau mungkin kita juga dipensiunkan baik karena pandemik seperti ini ataupun karena batas usia kita yang sudah tidak relevan lagi di pekerjaan tersebut. Lalu jika itu menjadi masa depan para pekerja, mengapa para pekerja tidak mempersiapkan diri dari sekarang? Padahal semua pekerja tahu kalau mereka punya masa pensiun. Nah, fenomena inilah yang sebenarnya menggelitik saya dan sebagian besar orang mungkin juga. Kenapa sih kita nggak mempersiapkan semuanya dari sekarang dan mempersiapkan keranjang-keranjang lainnya atau keran-keran penghasilan lainnya yang mampu membuat kita bertahan? Dan pandemi ini menyadarkan kita bahwasannya kita perlu keranjang berbeda, keranjang lain untuk kita selalu tidak hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Apa sih yang salah dari bekerja? Jawabannya nggak ada. Tapi yang perlu disadari adalah satu hal. Selama kita bekerja, berarti selama itu juga kita menukarkan jumlah waktu dalam kehidupan kita dengan rupiah yang kita dapatkan, dengan hasil gaji yang kita dapatkan. Kalau kita bekerja sehari 8 jam atau sehari 12 jam, ya sebanyak itu kita dibayar. Bekerja selama setahun, sebanyak itu kita dibayar pula ya. Terus mau sampai kapan kita ada di fase putaran aktivitas harian seperti itu? Jawabannya adalah sampai Anda menemukan titik balik kesiapan berbagai hal dan juga kesiapan untuk Anda meninggalkan atau quit dari aktivitas harian Anda. Robert Kiyosaki, seorang penulis terkenal dan juga seorang investor, memberikan sebuah konsep kepada kita yang dikenal dengan The Cash Flow Quadrant. Kalau kita lihat di layar, ada dua kuadran ya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Mungkin Anda sudah sering tahu atau sering dengar, namun mari kita pelajari sejenak. Apa itu The Cash Flow Quadrant ya? Kuadran sebelah kiri adalah kuadran fase di mana seseorang menukarkan waktu yang dia miliki dengan bayaran yang dia dapatkan. Tapi kuadran sebelah kanan adalah masa atau fase di mana uang yang bekerja buat seseorang. Di mana dia kerjanya ditentukan sendiri, mungkin sebulan 8 jam dan bahkan tidak kerja sama sekali, tiduran di rumah, tapi dia tetap bisa menghasilkan uang. Tentu, hampir kebanyakan dari kita menginginkan berada di kuadran kanan, di mana kita kerjanya sedikit tapi uangnya banyak. Tapi sayangnya ya, di luar sana tidak semua orang itu bisa beruntung loh untuk membangun sebuah bisnis. Karena memang gak gampang bisnis ya, gampang diucapkan tapi butuh perjuangan untuk mengerjakan dan melakukannya. Dan Anda yang berbisnis tentu tahu itu. Kenapa? Karena di sana tuh ada cita rasa, ada seni, ada skill, ada science, semuanya bergabung menjadi satu sehingga memang butuh proses untuk membangun sebuah bisnis. Makanya berbagai riset mengatakan kalau mau cek bisnis itu bagus apa enggak, lihat 5 tahun pertamanya. And then setelah melewati fase 5 tahun, dia harus lihat 10 tahun, 15, 20 tahun, dan seterusnya. Dan bahkan yang sudah 30 tahun pun, itu sudah banyak juga yang tutup dan gulung tikar kondisi pandemik seperti saat ini. Tapi, kalau kita sadari ya,
apa sih sebenarnya end result atau tujuan akhir dari berbisnis? Tentu mencapai kemakmuran diri ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mencapai wealth, tidak hanya rich. Bagi kita yang baru memulai, kita harus ngapain? Nah, ada satu pintu yang jarang orang bicarakan, jarang orang lihat, yaitu pintu self-employed. Yang ini sebenarnya bisa menjadi pintu pertama untuk membuka pintu lainnya. Self-employed memang masih membuat diri kita menukarkan waktu kepada rupiah atau upah yang kita dapatkan. Tapi ingat, di self-employed tidak hanya pekerjaan fisik saja yang kita lakukan, tapi juga ada transfer value dan transfer skill, serta transfer nama baik kita di dalamnya. Oleh karena itu wajar kita mendapatkan bayaran lebih banyak dan lebih mahal. Tapi yang perlu kita sadari, benefit pertama dari memulai karir sebagai self-employed, karena ini sebenarnya sebuah fase saja, adalah proses mempersiapkan diri untuk masuk ke fase terakhir. Apa sih end result-nya? Apa sih outcome-nya atau hasil apa yang mau kita capai sih kalau kita memulai karir sebagai self-employed? Kita coba analisa yuk. Apa ya yang sebenarnya diinginkan Robert T. Kiyosaki yang ingin dia komunikasikan melalui pendekatan atau konsep the cash flow quadrant tersebut? Sebenarnya dia ingin mengajak kita hidupnya sangat bahagia, sangat makmur. Dengan cara apa? Ya kita nggak terlalu banyak ngurusin kehidupan atau perintilan-perintilan harian, tapi kita tetap mendapatkan apa yang kita inginkan dan mewujudkan semua keinginan hobi-hobi yang kita ingin wujudkan. Tapi kan untuk sampai ke situ ada tahapan dan prosesnya. Maka dari itu, tahapan pertama adalah kita harus beres urusan dapur kita dulu ya. Urusan dasar kita dulu, urusan fondasi kita dulu. Nah, kalau dihitung-hitung, kan kita harus tetap bekerja karena pengalaman kita masih belum banyak mungkin, atau kita belum punya modal besar untuk membeli sebuah sistem bisnis mungkin. Nah, kita bisa mulainya dari self-employed karena self-employed adalah starting door gitu ya, pintu pengawal, pintu pembuka yang bisa membuat kita menerobos masuk ke jalur kanan atau masuk menerobos ke kuadran kanan. Anda bayangkan bagaimana seorang Raffi Ahmad yang artis populer akhirnya membeli klub sepak bola, Atta Halilintar. Itu kan dia selalu menukarkan waktunya dengan uang, and then uang yang ada diinvestasikan, artinya dia investor. Atau kalau dia beli bisnis, dia buat sistem bisnis, dia beli. Karena membangun dari awal itu memang nggak mudah. Kalau Anda nggak punya skill dan daya tahan yang baik membangun dari awal, saran saya mending dibeli. Kan untuk memiliki sebuah pohon cantik itu tidak selamanya harus ditanam. Bisa juga dicangkok. Pertanyaannya adalah, dari mana biaya mencangkoknya kan? Atau apa yang membuat orang mempertimbangkan kita bisa mencangkok pohon itu atau profesi tersebut atau bisnis tertentu gitu ya. Maka dari itu Anda harus jadi profesional, harus jadi expert di sebuah skill. Walaupun sekarang Anda masih menukarkan waktu Anda dengan uang, it's okay. Raffi Ahmad juga begitu kan. Beliau ngartis, and then dia populer, dia dapat uang dan uangnya diinvestasikan atau dibelikan bisnis atau juga diinvestasikan kepada hal yang kita juga nggak lihat. Maka dari itu benar kan, self-employed itu bisa membuka pintu gerbang yang lainnya. Nah, apa yang selanjutnya harus dilakukan setelah nanti kita sudah punya penghasilan? Jelas, yang pertama Anda beli saja sistem bisnis atau franchise misalkan, ada banyak sekali bisnis franchise yang bisa Anda beli. Atau juga Anda bisa investasikan ke properti, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, apa yang sedang Anda kerjakan sekarang, apa yang sedang Anda bangun sekarang, itu harus memiliki cita rasa yang sangat tinggi, sehingga transfer value dan transfer skill yang Anda lakukan sebagai seorang self-employed itu dibayar mahal. Sehingga pertumbuhan kita menjadi lebih cepat untuk masuk ke zona kanan atau ke kuadran kanan. Lalu, bagaimana ya step by step-nya untuk kita memulai karir sebagai profesional self-employed? Ada dua cara saja yang paling sederhana. Yang pertama adalah cara mulai dari start. Yang kedua adalah cara mulai dari finish. Cara mulai dari start berarti mulai dari apa yang kita miliki sekarang. Hobi kita, passion kita, and then profesi kita, atau latar belakang pekerjaan kita, profesionalisme kita, expertise kita, dan lain sebagainya. Itu berarti mulai dari start. Tugas kita memang akhirnya mencarikan siapa yang bisa beli profesi kita, siapa yang bisa beli skill kita, siapa yang bisa beli hobi kita, atau hobi kita mau dijualnya kemana. Nah, itu PR panjangnya ya. Contohnya saja, Anda hobi ngomong, Anda bisa jadi MC, jadi podcaster, jadi announcer, jadi dubber gitu ya kan. Jadi apa lagi? Jadi sekarang lagi tren voice over. Anda hobi nulis, Anda bisa jadi ghostwriter, copywriter, dan scriptwriter.
Anda narsis, Anda bisa jadi beauty vlogger gitu. And then Anda juga bisa jadi misalkan food vlogger dan lain sebagainya. Jadi apapun yang Anda miliki, Anda hobi gitu ya, Anda bisa kerjakan. Bahkan hobi sehat pun, Anda hobi olahraga, Anda bisa jadi fitness coach, jadi body goals coach gitu kan, jadi instruktur yoga dan lain sebagainya. Dan itu semua ada duitnya loh. Ada duitnya. Itu semua kalau mau start dari titik start atau titik hobi, titik passion, titik profesi yang sedang dijalani. PR-nya memang mencari siapa yang bisa membelinya. Yang kedua adalah mulai dari titik finish, berarti memulai dari tren pasar yang ada atau kebutuhan pasar yang ada. Nah, ini memang hal yang membuat kita cepat untuk laris atau laku. Tapi PR-nya adalah mempercepat diri kita untuk relevan ada di situasi, di zona atau di kerumunan itu. For example, di 2024, trennya tren pilkada, berarti dimulainya tahun 2022, tahun 2023. Maka ada banyak sekali orang-orang yang butuh dibantu di-brandingkan, dibutuh disiapkan tim sukses, dibantu disiapkan media komunikasinya, dibantu disiapkan tim surveinya, dan lain sebagainya. Anda bisa membuat tim survei, Anda bisa membuat tim media komunikasi, Anda juga bisa menawarkan jasa tim sukses. Nah, berarti kan karena trennya. Jadi lagi ada tren pilkada, Anda bisa melakukan itu. Atau lagi misalnya, tren lagi pandemik nih, maksudnya kondisi pandemik, orang lagi pada WFH. Anda bisa melakukan apa? Pertama, ada suplai makanan sehat di rumahnya, suplai jasa kebersihan di rumahnya. Itu kan Anda bisa melakukan sendiri, atau Anda bekerja sama dengan teman-teman, tapi Anda masih melakukan lobby tanpa sistem gitu ya. Belum ada sistem. Bedanya self-employed dengan bisnis, nanti ada sistem kalau di bisnis ya. Anda bisa juga melakukan jasa guru privat dan lain sebagainya. Itu bisa Anda lakukan di masa tren pandemik ini ya. Dalam kondisi pandemik, maksudnya tren pandemik itu berarti dia lagi ada masanya, lagi ada fasenya. Dan Anda tinggal lihat apa kondisi tren yang ada di sekitar Anda, sadari betul, dan Anda coba berikan solusi dari problem yang mereka miliki. Terus kalau ditanya mudah mana ya memulainya, dari start, gaya start apa gaya finish? Iya, kan jawabannya jelas gaya start. Gaya start lebih mudah untuk dimulai karena kita tahu betul apa yang sedang kita lakukan. Tapi gaya finish kalau dikerjakan, maka dia akan lebih cepat menghasilkan uang. Semua balik ke Anda, tergantung kondisi dan situasi yang Anda butuhkan dan Anda inginkan. Anda mau cepat menghasilkan, apa Anda mau enjoy memulainya? Semua kembali pada Anda. So, cukup menarik ya, kita memulai karir menuju kemakmuran hidup kita, pencapaian hidup kita dari titik self-employed. Bahkan kita bisa mulai dari hobi yang kita miliki. Terus pertanyaannya, Anda mau mulai dari mana? Apakah mau gaya start atau gaya finish? Apapun gayanya, yang penting Anda mulai saja. Anda mulai, Anda start. Ya, kalau Anda nggak mulai, Anda nggak start, ya gimana kita mau lihat hasilnya? Karena dari hasil yang ada akan diimprove lagi untuk penyempurnaan. Jangan nunggu sempurna untuk memulai, karena tidak akan jalan-jalan nanti ya. Mulai saja dulu dengan kecepatan tinggi, kita akan improve. Jadi secara perlahan, seminggu sekali atau sebulan sekali, bahkan kita langsung improve. Ada penambahan nilai apa, value apa, ada perubahan apa, ada fitur apa, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tambahkan saat kita mulai. Jadi ujikan skill, kemampuan, hobi, passion Anda itu kepada market, kepada masyarakat, supaya Anda cepat dapat feedbacknya. Nah, kalau Anda bingung mulainya dari mana, dan apa yang harus dilakukan step by step-nya, terus mau kemana lagi, daripada bingung, Anda langsung saja download. Saya sudah siapkan template-nya di bawah ini secara gratis. Anda pakai, Anda coba terapkan, nanti tergambar. Anda maunya kemana, maunya ngapain, dan juga siapa market segmennya. Langsung aja download di bawah ini, dan nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusi di kolom komentar. Insya Allah akan saya bahas dan kita akan diskusi bareng untuk membantu Anda bertumbuh dan berkembang. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa langsung klik like dan subscribe channel ini. Dan hidupkan juga notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update terbarunya.